Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Flyer Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-89. Nah, pada episode spesial part ke-88 sebelumnya itu, akhirnya Kakuzu dan Hidan mati di tangan Boruto dan Sarada. Karena kematian Hidan dan Kakuzu, Zetsu memberitahu Pen kalau dua anggota mereka telah dihabisi. Mendengar fakta tersebut, Pen memutuskan untuk fokus dengan menarik monster ekor kedua dan mengesampingkan soal Boruto. Sementara itu, Naruto juga menerima cakra Kyuubi dari Kurama. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan suasana hujan di tempat latihan Naruto. Sambil memasang raut wajah yang bingung, Naruto berkata, "Tunggu, apa katamu?" Kurama membalas, "Aku bilang aku membantumu untuk membagikan cakra." Di sisi lain, ternyata Himawari sedang bersama Sai dan Sakura. Ketika melihat Himawari, Naruto pun mengingat ingatan masa depan tentang Naruto dewasa yang telah menjadi Hokage. Naruto berkata, "Lagi-lagi ingatan ini." Sementara itu, Kurama berkata, "Bagaimana Naruto? Apa kau mau atau tidak? Aku tidak akan menawarkan untuk yang kedua kalinya." Mendengar perkataan Kurama, Naruto berkata, "Baiklah, aku terima." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba keluar cakra Kyuubi di tubuh Naruto. Melihat perubahannya secepat itu, Yamato dan semua orang pun terkejut. Yamato berkata, "Gawat, dia lepas kendali." Ketika Yamato menggunakan segel penahan cakra Kyuubi, dia pun lupa kalau kalung Naruto sudah hancur. Yamato berkata, "Aku lupa kalau kalung yang terhubung dengan Hokage pertama sudah lama hancur. Ini sangat sulit untuk mengontrol cakra Kyuubi." Di sisi lain, Kakashi berkata, "Tunggu sebentar Yamato. Ada yang aneh dengan Naruto. Ada yang aneh dengan Naruto. Maksudku dengan cakra Kyuubi. Lihat, jubah Kyuubi Naruto tidak memiliki ekor." Adegan pun beralih ke Naruto yang melihat perubahan cakra pada tubuhnya. Dengan raut wajah senang, Naruto berkata, "Ini luar biasa. Aku merasakan kekuatanku bertambah berkali-kali lipat." Kurama membalas, "Jangan senang dulu bocah. Bukan berarti kita bekerja sama." Sambil tersenyum, Naruto berkata, "Oh iya, aku sama sekali tidak tahu namamu. Aku tidak ingin memanggilmu dengan sebutan Kyuubi." Mendengar perkataan Naruto, Kurama pun hanya diam dan tidak merespon. Naruto melanjutkan perkataannya, "Begitu ya, kalau kau tidak mau menyebutkan namamu tidak masalah." Sementara itu, Himawari pun tersenyum melihat Naruto mulai berinteraksi dengan Kurama. Himawari berkata, "Aku tidak tahu apa yang terjadi. Kau bilang kau sangat membenci manusia di waktu ini." Kurama kecil membalas, "Aku sempat berbicara pada Kyuubi yang ada di tubuh Naruto. Intinya aku mengatakan bahwa aku dari masa depan dan berpesan kepadanya untuk menjaga hubungannya dengan Naruto. Mungkin saja saat ini dia mulai membangun hubungan dan kerjasama mereka." Himawari berkata kembali, "Meskipun begitu, apa yang terjadi jika dia menguasai cakra Kyuubi dalam waktu secepat ini?" Kurama melanjutkan perkataannya, "Naruto akan membuka potensinya lebih awal. Ini akan membantunya untuk menciptakan jurus baru dan berbagai hal lain. Cakranya yang difokuskan untuk menahan cakra Kyuubi perlahan mulai keluar. Dan pada kali ini dia sudah berada di level yang berbeda." Adegan pun beralih ke Boruto yang sedang bersama Mitsuki, Sarada, dan tim Asuma. Terlihat mereka sekarang berada di gerbang desa Konoha. Di sisi lain, Asuma membawa mayat Chiriku dengan menggendongnya. Boruto berkata, "Tentang kematian tua Chiriku, itu salahku. Jika aku tidak terlambat, mungkin dia tidak akan mati." Mendengar perkataan Boruto, Asuma membalas, "Ini bukan salahmu Boruto." Tak lama setelah itu, akhirnya mereka tiba di ruang kantor Hokage. Melihat kedatangan Boruto dan yang lain, Tsunade berkata, "Apa yang terjadi? Apa kalian berhasil mengalahkan dua Akatsuki itu?" Boruto membalas, "Mereka sudah kami habisi. Nyonya Tsunade tidak perlu khawatir." Tsunade membalas, "Bagus. Apa ada informasi lain?" Boruto melanjutkan perkataannya, "Soal itu." Terlihat Asuma pun membawa mayat Chiriku dan memperlihatkannya pada Tsunade. Terlihat Tsunade pun cukup prihatin melihat kondisi Chiriku. Tsunade berkata, "Kalian hubungi pihak terkait mengenai pemakamannya." Adegan pun beralih ke Naruto yang dalam mode cakra Kyuubi. Terlihat Naruto berhasil membuat Rasen Shuriken dengan menggunakan satu tangan. Melihat hal tersebut, Naruto pun terkejut dan berkata, "Kali ini aku bisa melihat setiap sisi dari Rasengan ini. Ini berkat cakra Kyuubi. Aku jadi bisa melakukannya dengan satu tangan."
Di sisi lain, Yamato dan Kakashi masih tidak percaya dengan kekuatan Naruto yang meningkat secara signifikan. Sambil menghampiri Naruto, Kakashi berkata, "Sebenarnya apa yang terjadi, Naruto? Kau tidak dikendalikan oleh Kyuubi. Dan sekarang kau sudah bisa mencampur elemen angin ke dalam Rasengan." Sambil tersenyum, Naruto membalas, "Kyuubi ini membagikan cakranya kepadaku. Berkat kekuatan ini, penglihatanku semakin tajam dan cakraku mulai meningkat. Aku jadi bisa melihat berbagai sisi dari Rasengan." Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba rasa Shuriken Naruto mulai membesar. Melihat hal tersebut, Kakashi pun sangat terkejut dan berkata, "Rasengannya." Sambil mengangkat tangan, Naruto berkata, "Aku menyebutnya Futon Rasen Shuriken." Terlihat suara yang dihasilkan Rasen Shuriken tersebut sangat nyaring sehingga orang-orang yang berada di sekitar mulai menutup telinga. Dengan wajah yang terkejut, Sakura berkata, "Naruto, di akhirnya berhasil." Adegan pun beralih ke Naruto kembali. Tak lama setelah itu, Naruto langsung melempar Rasen Shuriken tersebut ke atas langit. Tiba-tiba Rasen Shuriken itu melakukan ledakannya sangat besar. Melihat ledakan tersebut, Kakashi dan Yamato pun terkejut. Di sisi lain, tiba-tiba Naruto merasa kesakitan di lengan kanannya. Terlihat ada bekas luka goresan yang sangat banyak. Melihat luka Naruto, Kakashi berkata, "Apa kau tidak apa-apa, Naruto?" Di sisi lain, Sakura langsung berlari ke arah Naruto dan menyembuhkan lukanya. Sambil menyembuhkan luka Naruto, Sakura berkata, "Kau harus hati-hati, Naruto." Naruto membalas, "Tidak apa, Sakura. Ini hanya luka kecil." Tak lama setelah itu, Himawari pun menghampiri Naruto dan berkata, "Tolong minggir, Kak Sakura. Biar aku yang menyembuhkannya." Terlihat cakra Kyuubi mulai menutupi lengan Naruto. Lalu luka Naruto pun sembuh tanpa meninggalkan luka sedikit pun. Melihat hal tersebut, Kakashi dan Sakura pun terkejut. Sakura berkata, "Lukanya sudah sembuh. Himawari, jurus apa yang kau gunakan? Apakah itu jurus medis tingkat tinggi?" Sementara itu, Kakashi berkata, "Bukan, Sakura. Ini bukan jurus medis." Sambil melihat ke arah Himawari, Kakashi melanjutkan perkataannya. "Sepertinya itu adalah cakra Kyuubi. Kalau tidak salah namamu Uzumaki Himawari kan? Sebenarnya cakra apa yang kau gunakan? Apakah itu cakra Kyuubi?" Mendengar perkataan Kakashi, Himawari pun sedikit kebingungan untuk menjelaskannya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Boruto datang di samping Himawari menggunakan Hiraishin. Melihat Boruto, Kakashi pun sedikit terkejut. Kakashi berkata, "Boruto, apa misimu sudah selesai?" Boruto membalas, "Ya, dua Akatsuki itu berhasil kami kalahkan." Kakashi membalas, "Itu hal yang bagus." Dengan wajah sedih, Boruto membalas, "Tapi Tonchiriku sudah tewas akibat melawan Hidan dan Kakuzu saat berada di kuil api." Mendengar perkataan Boruto, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Naruto berkata, "Tonchiriku." Boruto melanjutkan perkataannya, "Makanya aku kesini untuk mengajak kalian untuk pergi ke pemakamannya." Adegan pun beralih ke Orochimaru yang sedang bersama Kabuto. Terlihat mereka berada di ruangan kerja Orochimaru. Kabuto berkata, "Sepertinya Boruto dan temannya berhasil mengalahkan dua anggota Akatsuki lagi." Mendengar perkataan Kabuto, Orochimaru pun tersenyum dan berkata, "Itu sangat bagus. Boruto terlalu kuat untuk mereka. Kita beruntung saat ini bekerja sama dengannya. Jangan sampai Boruto tahu dengan rencana kita, atau kita akan benar-benar habis." Di sisi lain tempat, Sasuke tampak sedang berlatih menggunakan Shiden. Terlihat Shiden Sasuke sudah sempurna. Tak hanya itu saja, sekarang Sasuke mampu mengalirkan Shiden kepada Kusanagi. Tak lama setelah itu, Sasuke pun tersenyum. Adegan pun beralih ke pemakaman Chiriku yang ada di desa Konoha. Terlihat semua orang mulai datang dan mendoakan kematian Chiriku. Di sisi lain, Naruto yang sedang sedih berkata, "Di saat aku berlatih, ternyata sudah banyak kejadian seperti ini ya." Boruto membalas, "Kau tidak perlu memikirkan itu. Fokus saja pada tujuanmu. Itu adalah takdirnya. Kita tidak bisa berbuat apapun." Tak lama setelah itu, mereka pun bubar dan meninggalkan pemakaman tersebut. Adegan pun beralih ke pagi hari di tempat ramen Ichiraku. Terlihat tim Boruto dan Naruto berada di sana dan sedang memakan ramen. Sambil menyantap makanan, Naruto berkata, "Oh ya, aku sudah lama tidak melihat Kawaki. Dia sebenarnya pergi kemana?" Boruto membalas, "Kawaki ya, aku juga tidak tahu dia ada di mana. Sudah beberapa hari ini dia tidak mengabariku. Mungkin sedang fokus untuk menemukan orang yang dia cari." Mendengar perkataan Boruto, Naruto berkata, "Orang yang dicari? Siapa dia?" Di sisi lain, Sakura yang sadar berkata, "Orang yang dia cari, jangan bilang itu soal Otsutsuki." Dengan wajah serius, Boruto membalas, "Benar, dia mencari jejak Otsutsuki." Mendengar nama Otsutsuki, Naruto yang heran berkata, "Otsutsuki? Apa itu orang berkulit putih dengan mata Byakugan yang pernah kau lawan?"
Boruto membalas, "Seperti yang kalian tahu, jangan sampai ada orang yang tahu. Sebenarnya aku juga berniat untuk menyusul Kawaki, tapi kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk pergi." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Kakashi tiba-tiba datang ke kedai ramen sambil berkata, "Di sini ramai sekali." Melihat Kakashi, Boruto berkata, "Guru Kakashi, bergabunglah bersama kami." Sambil duduk, Kakashi melanjutkan perkataannya, "Sepertinya kalian membahas hal yang serius. Apa yang kalian bicarakan?" Boruto membalas, "Tidak ada, hanya membahas kekuatan Naruto yang baru saja dia ciptakan." Kakashi membalas, "Jadi begitu." Di sisi lain, Naruto tiba-tiba menumpahkan ramennya karena terkejut melihat ular yang ada di hadapannya. Naruto berkata, "Ada ular." Boruto membalas, "Tenanglah Boruto, itu ular Mitsuki." Sambil tersenyum, Mitsuki berkata, "Karena sendok makannya jauh, aku menyuruh ularku untuk mengambilnya. Maaf telah mengagetkanmu Naruto." Terlihat Naruto pun kesal karena ramennya tumpah. Naruto berkata, "Padahal masih tersisa banyak." Di sisi lain, Boruto berkata, Sudah, aku akan memesan ramen lagi untukmu." Adegan pun beralih ke Kawaki yang berada di suatu dimensi yang belum diketahui. Melihat bintang-bintang dengan pola yang aneh, Kawaki berkata, "Tempat macam apa ini?" Dan adegan pun habis sampai di sini. Berkat bantuan Kurama, akhirnya Naruto mampu menciptakan rasi Shuriken dengan waktu yang singkat. Sementara di tempat lain, Kawaki berada di suatu dimensi dan melihat bintang-bintang dengan pola yang aneh. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Kawaki bisa sampai ke sana? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-90. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.